Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kalau seandainya orang gati ni tepu, harta yang ada sama dia itu kalau dia sedekahkan, dia sangat butuh sekali, dia sedekahkan, maka lebih berharga daripada sedekah orang kaya. Kalau dia tahu. Tapi selama ini kita kan tidak. Hailun hana tepu-tepu puluh mentedekah. Awak doa mentedekah ke lu ni, awak doa yang mentedekah ke lu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maka sama seperti apa tahu celeng, apa tahu celeng. Lewat celeng, na pengusaha ini. Waktu gelap peng 1 juta peng. Alah 1 juta. Untuk dalam hitungan detik kita mau dalam rekening. Puluhan juta kita mau. Yang 1 juta nayu makanya. Gepasau celeng 1 juta. Lewat celeng bak orang asin. Umah peng 20 ribu itu. Ini untuk makan malamnya. Belum ke mesin bacu. Belum sayur bacu. Nyam. Belum kuah bacu. Alah kakulah. Malamnya hendak bacu tepu. Dia ambil 20 ribu masukin ke dalam celeng. Orang yang tadi 20 ribu tadi. Ini namanya sumbangan dia isar. Dia berani mengorbankan tidak makan malam ini dengan anaknya demi dia menyumbang tadi. Sedangkan yang 1 juta tadi namanya asyahiyu. Orang dermawan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kita sekarang pada level termasuk lonci. Level pertama kita apa? Level pertama apa? Menyona peng lebih. Napa yang lebih? Mentedekah. Napa yang lebih? Kedropi hansip. Hanjujuk ilai. Hansip kedropi mbak. Coba kalau kita berani yang hansip, yang kedro hansip tajuk, pahala kita lebih dahsyat lagi. Ini seperti Allah tadi memuji sahabat ini tadi, sahabat Ansar. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud anhu ini apa? Hadis ini dari Abi Hurairah juga. Ta'amul itsnaini kafi salasah. Makanan untuk 2 orang kata Rasulullah, cukupkanlah untuk 3 orang. Ya, nampak. Makanan untuk 2 orang, cukupkanlah untuk 3 orang. Artinya menyau tablobu 2 bungkuh, taheula murun lain baju. Nyohana katanya, na 2 bungkuh, 2 bungkuh ke katanya apa? Nyo pakai bancara 2 bungkuh, beje ke lehedro. Ya, nampak. Wa ta'amu salasa kafi arba'ah. Makanan ada 3, bagaimana supaya cukup untuk 4? Ya. Artinya maksud Rasulullah apa? Sebenarnya makanan ini kan 2 tadi, Pak. 2. Sipulan kasep nyanyi, nyo kasep cit. Tetapi pakai bancara, kita butuh kepada makanan itu kasih juga untuk orang lain. Ya, jok cit ke gop. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan begini, ini riwayat Muslim. Kalau tadi muttafaqun alaihi. Ta'amun wahidun yakfi itsnain. Makanan 1 tapi cukup untuk 2. Ya, jadi itu menyuikan orang hai persep belum tidak tu sep jak aju padahal han sep. Padahal kita tengok sep ke sidra kita tengok. Tetapi apa ketika tamu datang, apakah cukup untuk saya? Sep cik kedron hana pupu. Bahkan teruk le sidra tu sep sep hana pupunya dapat baju saleh dapat baju. Ya. Wa ta'amul itsnaini yakfi arba'ah. Makanan 2 itu cukup untuk 4. Ya. Wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah. Makanan 4 bungkus tapi cukup untuk 8 orang. Artinya apa? Kita berbagi, Pak. Padahal kita sangat butuh sekali pada makanan itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, kita masuk hadis selanjutnya. Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'a rajulun. Ketika kami sedang safar. Jadi safar itu sedang berangkat, sedang pergi, tapi tidak diberitahukan pergi ke mana. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ija'a rajulun ala rahilatin lahu. Ada seorang laki-laki itu di atas kendaraannya. Apa yang dilakukan? Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Dia naik di atas ontanya, dia melihat kiri kanan, Pak. Ya, melihat kiri kanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo maksud kalian winen pun. Arti kalian winen pun na soyak tolong lo ni. Makanan hana tapi hana kalian winen. Lagi orang tidak ada kendaraan, dia berjalan kaki lihat kiri kanan, ada enggak yang bisa saya tumpangi? Ya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin." Kalau ada orang diberikan kelebihan kendaraan, ganyana kendaraan, ya nama. Fal ya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Maka naikkanlah kendaraanmu orang yang sangat butuh tadi. Katanya nak kendaraan. Orang lain kai kalawi kalau nen hai tu hoja ba, tapi kendaraan katanya kata Rasulullah. Naikkanlah kendaraanmu. Wa man kana lahu fadlun fi zadin. Kalau dia ada kelebihan, ini nanti secara rinci diterangkan pada adabu safar. Bagaimana adab etika ketika kita safar, termasuk salat, pakai banda temayang, termasuk jamak, ya jamak kasar, termasuk ketika kita melihat orang lain yang kesusahan. Kalau kalian punya kelebihan harta, kata Rasulullah, falya'ud bihi ala man la zadalahu. Berikanlah sebagian harta itu untuk mereka. Jauh memang. Ini kalau dalam perjalanan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah. Ini burdah yang dimasuk kain, lembaran kain. Mansujah. Kain itu ditenun sendiri dengan tangannya. Ijanya warna putih, Mbak. Kain putih ditenun dengan tangannya sendiri. Faqalat, wanita ini mengatakan apa? Dia spesial dia buat untuk Rasulullah. Nasattuha biyadayya liaksukaha. Saya buat tangan ini, saya tenun kain ini ya Rasulullah dengan tangan saya sendiri khusus untukmu ya Rasulullah, yang khusus untuk Rasulullah. Fa akhadhaha Nabi muhtajan ilaiha. Nabi langsung mengambil pemberian wanita tadi. Kemudian apa? Muhtajan ilaiha, karena memang butuhnya, Mbak, butuh. Jadi dia kain, bukan jubah. Menyujubah baju, Mbak, ini kain. Jadi maknanya warnanya putih, jet tapudu pun lagi jakrung, Mbak, kita mengikat. Ya. Makanya nanti kalau ada yang bertanya, apakah Rasulullah pernah pakai kain sarung? Angka pernah, angkanya, Mbak. Nanti waktu baik dah pegang ada Rasulullah hantar ke thoi jakrung. Yang thoi jakrung tu mah awak Indonesia, awak India, awak Asia, awak Bangladesh. Memang menyotajak ke deh Arab. Nya na urun thoi jakrung, Mbak. Na thoi urun thoi jakrung. Kecuali di Yaman. Nya Yaman menyotajak itanya naik jakrung, Mbak. Na namanya jakrung. Tapi menyodi kedai Mesir hana urun thoi jakrung, ranah na thoi jakrung, Mbak. Kedai daerah Arab hana urun thoi jakrung, Mbak. Yang thoi jakrung ke awak timur. Maka kalau ditanya nanti apakah Rasulullah pernah pakai kain sarung? Angkanya kain sarung yang diberikan oleh seorang wanita yang ditenun dengan tangannya sendiri. Dan Rasulullah sangat butuh sekali pada kain sarung itu. Jadi bisa saja jubah Rasulullah kain atau kata ciri atau apa yang gethoknya kanyan, Mbak. Gethok aja kain sarung itu. Kemudian fa kharaja ilaina wa innaha la izaruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami sedang Rasul sedang memakai kain sarung itu, Mbak. Faqala fulan. Ya, na urang lagi hana etika kan, Mbak. Nak punya etika, dia minta punya Rasulullah itu, Mbak. Gelake. Menyo katanya nya laki dah pegang, laki blow lagi go blow. Atau teteh dah pegang aja pun, hanya hadiah go pun laki-laki, Mbak. Hadiah go. Dan saya sangat butuh sekali kata Rasul, tapi hana gekeli Rasulullah. Faqala fulanun uksuniha ma ahsanaha. Ya Rasulullah, bagus sekali kainnya ya Rasulullah. Nejok kelon gede. Ya nampak, nejok kelon gede. Ya, berikan untuk saya Rasulullah. Faqala lahul qaum. Bulan ini ada yang tertinggal, Mbak. Faqala na'am. Langsung ngejawab oleh Rasulullah, iya, ambil untuk saudara. Bukannya, Mbak. Gebukan lagi Rasulullah. Tidak berpikir dua kali. Menyo katanya hai dah pupuk dengan, Mbak. Hai dah pupuk. Hadiah gop ni, Mbak. Hadiah gop katanya butuh lam. Kalau tidak butuh entahlah, Mbak. Ijonya ijo je. Katanya hana butuh. Ilakai liga ocok aja ni. Jakrung letak kai rumah. Tapi ini Rasulullah mengatakan muhtajan ilaih. Saya sangat butuh sekali kata Rasulullah. Tapi tiba-tiba datang seorang pemuda
yang minta kain sarung itu. Thumma raja'a fatawaha thumma arsala biha ilaihi. Rasulullah langsung membuka kain sarung tadi dan memberikan kepada pemuda itu. Kemudian apa kata kaum? Arti kaum apa? Orang jamaah yang ada di situ. Ma ahsanta. Ya Rasulullah, luar biasa engkau ya Rasulullah. Luar biasa engkau ya Rasulullah. Labisahan Nabi muhtajan ilaiha summa sa'altahu. Engkau sedang memakai kain sarung yang engkau sangat butuh sekali kepada sarungmu. Tiba-tiba ada orang minta, kamu langsung berikan ya Rasulullah. Kamu sangat butuh sekali kepada kain sarung itu ya Rasulullah. Wa alimta annahu la yuraddu sa'ilan. Dan kemudian kamu tahu, ya Pak. Kamu tahu annahu la yaruddu sa'ilan. Jadi artinya kalau sudah minta-minta kan hanai pobalik-le dadanya Pak. Pasti dia itu enggak kembalikan lagi. Hai teh hatal kelonnya. Itu langsung dia bawa pulang. Tapi kamu langsung berikan ya Rasulullah. Faqala. Oh ya, ini untuk pemuda tadi, bukan untuk Rasulullah, Pak. Ya, jadi pemuda ini mengatakan, luar biasa engkau ya Rasulullah, engkau berikan sesuatu kepada pemuda itu, ya, Pak. Dan mereka mencaci pemuda ini. Kamu kenapa minta-minta kepada Rasulullah SAW? Apa jawab pemuda ini? Inni wallahi, saya bersumpah demi Allah, kata pemuda yang minta kain sarung Rasulullah. Ma sa'altuhu li albisaha. Saya minta ke Rasulullah bukan untuk saya pakai. Yang kagura alam, Pak. Yang kaumnya kabengeh alam. Rasulullah butuh, tiba-tiba kamu pakai, kamu tidak butuh, Pak. Kabengeh alam kau, Pak. Innama sa'altuhu litakuna kafani. Tahu enggak kenapa saya minta, kata sahabat ini, Pak? Saya meminta supaya menjadi kain kafan saya nanti. Ya, nanti ketika saya meninggal akan menjadi kain kafan saya. Qala Sahal mengatakan fakanat kafanuhu. Rupanya kain sarung yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kain kafan dia ketika dia meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya yang ingin diungkapkan dalam hadis ini, Rasulullah sangat butuh kepada kain itu, tetapi apa? Rasulullah sempat juga memberikan kepada orang lain. Diberikan kepada sahabat itu. Padahal Rasulullah mengatakan muhtajan ilaih. Saya butuh sekali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada hadis terakhir, tapi tidak ada di dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Pada suatu hari, ini masih cerita ithar, Pak. Ini ada di dalam, karena ini hadis tentang ithar sudah habis. Jadi makanya kita tambah hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, punya Imam Al-Ghazali ketika cerita tentang ithar. Beliau mengutip sebuah hadis, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib bersama istrinya bernazar, ini kalau sembuh anak saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Rupanya sembuh anak Ali. Ketika sembuh, mereka berpuasa. Puasa hari pertama, nyampe dah pikir katanya ketika mereka puasa mereka ada semuanya, tidak. Maka waktu puasa ditanya oleh istrinya, kita nanti mau buka puasa dengan apa? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak punya apa-apa, begini saja. Jadi sekarang saya pergi belanja dulu, saya jualan, imekan. Nanti ketika selesai jualan, dapat laba, kita beli tepung. Mengejak tu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar, dia jualan. Ketika itu ada laba, beliau beli tepung. Pulang ke rumah, alhamdulillah wahai istriku, sudah ada tepung, kita buat cane, pegak cane, Pak. Ya, kita buat cane. Karena makanan yang paling kenyang cane, Pak. Jih ngei dipek-dipek kaji ke makanan, Pak. Tepung tok. Akhirnya apa? Pegak cane tepung, Pak. Ketika mau buka puasa, tiba-tiba datang peminta-minta. Ketok pintu, tok. Ditanya oleh Ali, "Soi luar. Saya peminta-minta." Akhirnya dibuka pintu. "Kamu mau apa?" Ali kalau nggak buka puasa lah, Pak. Jadi ada air putih, ada cane situ, Pak. Peminta-minta itu mengatakan, "Saya lapar sekali sudah.
Jadi kamu mau apa? Saya mau makanan yang ada di depanmu. Kan siapa mandum. Kapala lu puasa. Tapi anak apa Ali juga yang puasa. Ali mengatakan ambil semua. Cok aja. Akhirnya apa? Pemuda peminta-minta tadi katro ya wo. Ali mengatakan kepada istrinya, "Dajai putih mendeng. Minum air putih." Hari yang kedua begitu juga. Hari yang kedua, bagaimana untuk buka puasa kita? Hana pupu tak belum tepung untuk. Jadi saya pergi dulu jualan, nanti ada hasilnya kita beli tepung. Gepuo lawan tepung, Pak. Whatever gepuo tepung pun dia pegat. Hai lagi euro, lagi baro cane lawan pegat. Ya ne, Pak. Pegat lawan cane, Pak. Ketika pegat cane lah, iketok lawan pintu Pak, dia buka puasa, Pak. Karena cane nak nyo kedua orang hendak dapat jubu kata Ali bin Abi Talib. Hendak kedua orang kita tidak makan. Waktu mau makan tiba-tiba ketok pintu lah, Pak. Ketok pintu. Itanya oleh Ali soi luar. Peminta-minta yang kemarin biasa ayo. Yang ada baroci kapalo kai laki makanan lo. Ketika dibuka pintu ditanya mau apa? Saya lapar sekali sudah. Seharian tidak makan. Padahal Ali kedua orang hendak baju tepu. Akhirnya Ali mengatakan apa? Wah, ambil untuk kamu semuanya. Kedua orang ahli dengan baju. Hari yang ketiga, kata istrinya, sekarang kita makan apa? Hana pupu tak baju cane lo. Saya pergi ke pasar dulu, saya jualan dulu. Ketika sudah ada laba kita beli tepung. Ipegat dek cane. Menyo katanya, nyo tak minta tempat yang baik itu puli li peminta-minta gi banjara. Nyo ka 2 euro, 2 euro ka ijak-ijak kena. Kalau kita kan cari tempat lain, berbaik tempat katanya. Tapi Ali tidak. Bak tempat sebah ke dia. Diketok lagi pintu mak. Itanya oleh Ali soi luar. Hai lon peminta-minta ai mak. Pu mahut cane mak. Nyong katanya apa? Ngengen cane daro mak. Karena apa? Kali orang nak dapat tepu mak. Sudah 3 hari. Tetapi Ali bin Abi Talib mengatakan, kamu mau apa? Saya mau cane yang ada di depanmu itu. Ya, makanan di depanmu itu semuanya. Akhirnya apa? Ali 3 hari tidak makan. Yang ada minum saja. Ali mengatakan kepada istrinya, kita ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sana ada makanan. Ketika mereka sampai ke rumah Rasulullah tersenyum. Jadi Ali rupanya mengikat batu di perutnya karena sudah lapar sekali. Lehoroh nak paju tepu. Jadi gikat batu supaya lebih perut. Ketika sampai ke Rasulullah SAW, Rasulullah tersenyum melihat gelagat Ali. Rasulullah mengatakan, saya yang cerita atau kamu yang cerita? Maksudnya apa? Kamu ceritakan tentang apa yang kamu alami selama ini atau saya yang ceritakan? Ali mengatakan, ya engkau ceritakan ya Rasulullah. Rasulullah punya ilmu mukasyafah. Artinya apa? Ada hal-hal tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Wa ma ta'kuluna wa ma tadakhirun. Yang kamu makan di rumah saya tahu, yang kamu simpan saya tahu. Ini juga mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika masuk ke dalam penjara, Nabi Yusuf mengatakan, saya tahu apa yang ada sedang dimasak di rumah kalian. Kalau istri kalian sebentar lagi datang kemari, saya tahu makanan apa yang dibawa. Ikhlil Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi begitu juga Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Ali, saya tahu kejadian kamu selama 3 hari ini. Kamu didatangi oleh pengemis selama 3 hari, pengemis yang sama. Allah memujimu wahai Ali. Ini kata Rasulullah, Allah memujimu. 3 hari kamu sanggup bersabar. 3 hari kamu sanggup memberikan yang sangat kamu butuhkan kepada pengemis itu. Tahu kamu siapa pengemis itu? Tidak. Malaikat Jibril. Ya, Pak. Kerja Ali, Pak. Ya. Kerja Ali. Umar Jibril kau. Kalau lu nak rom cane benar kamu pala, Pak. Jibril lah rom. Maka ji tinggal katanya menyejak peminta-minta tanya ngale. Dron Jibril bukan, Pak. Tanya ngale, Pak. Baik salah ni roh tak tenak malaikat, Pak. Ya. Tanya ngale. Jibril bukan nyokan ya we ke dia. Menyonyo nu prehle, Pak. Ya, jadi yang akan kita ceritakan bukan itu. Jadi artinya ini ithar namanya. Jadi arti ithar, kalau kita ingin pahala sedekah lebih tinggi lagi, tapi katanya sanggup belum tambah. Artinya sanggup itu kata Imam Ghazali bi ta'awud wa riyadah. Kalau sering terbiasa nyoka gerah tak. Tiba-tiba naurun la kepeng akakilah tajuk. Tak teng gerah, Pak. Itu sudah ithar juga, Pak.
Kita sangat butuh tapi kita berikan juga kepada orang lain. Tapi yang selama ini terjadi kan asyahiyu. Syahiyu itu dermawan yang biasa-biasa saja. Dermawan bantu nyona napeng nyontu anak yatim itu biasa itu, Pak. Nyona napeng warna untuk biasa, Pak. Tamu kurban tabuh kambing biasa, Pak. Jangankan kambing motor dah belau dia, Pak. Ya. Tapi menyaur ngati nuruhana tapu ketika dia bersedekah, dia harus cari lagi duit untuk makan. Maka pahala itu sangat lebih besar dibandingkan pahala bersedekah syahiyu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.